lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak, menyampaikan, mudah-mudahan tetap jadi amal jariah, amal limpahan rahmat, limpahan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salam sehat semuanya. Gimana kabarnya ya? Sehat ya? Nah, apa yang saya sampaikan sekarang adalah dikira ringan, dikira hal sepele, dikira ringan, dikira hal sepele. Ternyata ini adalah dosa besar. Nah, ya. Dikira ringan, dikira hal sepele, ternyata dosa besar. Apa saja? Yang pertama, makan riba. Ya, makan riba. Nah, ini hati-hati teman-teman, sahabat-sahabat. Makan riba itu apa? Mengurangi timbangan. Ya, bagi orang penjual toko di pasar itu makan barang riba itu mengurangi timbangan. Tuh, timbangan itu dikasih berat sebelah. Akhirnya apa? Yang ditimbang itu berkurang. Itu namanya mengurangi timbangan. Hati-hati sahabat-sahabat. Hati-hati. Ini kalau ini dilakukan menjadi fatal. Jadi riba itu mengurangi timbangan. 1. 2. Bersaksi palsu. Ini pengadil ya. Lebih ke hakim. Bersaksi palsu, pengadil dan hakim. Ini hati-hati ya. Kadang orang sudah divonis mati, dapat 1 bulan divonis hidup. Divonis 20 tahun bisa jadi 10 tahun. Bisa jadi divonis 10 tahun, bisa jadi 5 tahun. Hati-hati ya para hakim dan para pengadil yang bekerja di urusan ini, hati-hati karena ini urusannya dengan akhirat. Dan ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enakan hanya gara-gara Jangan enak-enakan hanya gara-gara dapat sogokan, dapat uang fee ya. Hati-hati ya. Ini masalah hukum. Dan ini masalah hukum dan dosanya lebih besar daripada orang yang mencuri. Ini dikira ringan, ternyata ini dosa besar. Hati-hati ya. Yang pengadil, yang hakim ya. Hati-hati. Ini kalau udah hati-hati ya, kalau saya pribadi ya tidak mengadili karena bukan pekerjaan saya, bukan hakim dan pengadil. Tapi pimpinan ya, terutama seorang pimpinan, seorang pengadil, hakim, hati-hati. Ini dosa besar. Terus nomor 3, menggelapkan zakat. Nah, ini Pak saya ini hati-hati. Menggelapkan zakat itu maksudnya apa? Orang yang nitipkan zakat kepada kita ini apa? Digelapkan, maksudnya diambil sendiri. Hati-hati. Atau basnas kan pengumpul zakat. Ya, kalau orang pendidik, pengajar agama kan bukan orang fakir miskin. Kenapa kok menerima zakat? Itu masuk kepada amil. Jadi ada 8 orang yang bisa menerima zakat itu. Apa saja? Ada fakir, ada miskin, ada yatim, ada fisabilillah, gharim, orang yang punya hutang. Terus apa lagi? Ada 7, ada 8 ya. Terus yang terakhir itu ada amil. Amil itu panitia zakat, atau kalau itu pengajar agama ya, itu kan juga fisabilillah, yang menegakkan agamanya Allah, itu boleh menerima zakat, boleh ya. Itu namanya amil namanya. Hati-hati juga ya, jangan sampai kita menggelapkan zakat. Saya bukan mengajari ini ya, tapi saya sendiri, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan akan jadi pecut kepada saya sendiri. Mudah-mudahan saya bisa hati-hati dalam segala hal. Terus 4, mengurangi timbangan. Tadi itu sudah ya, riba. 5, bersaksi palsu, tadi sudah. Hakim yang jahat, sama ya. Terus laki-laki yang bergaya seperti perempuan dan sebaliknya.
Jadi laki-laki yang bergaya artinya dandanannya seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki. Ini dosa besar ya. Nah, kaum Nabi Lut itu kaum Nabi Lut diazab dengan apa? Dengan hujan batu ya. Hati-hati. Terus menghina nasab seorang. Jangan sampai kulit putih, kulit hitam. Hormati segala perbedaan, hargai segala hormati segala perbedaan, hargai segala perbedaan yang kita miliki. Terus menyakiti tangga. Nah, ini hati-hati juga. Kadang kita sangat sering bertengkar dengan tangga, begini itu. Padahal ketika kita susah, ketika kita sakit, bahkan ketika kita mati, yang datang duluan itu bukan saudara yang jauh, tapi tetangga. Kalau tetangga sering kita bertengkar, sering kita berantem ya samalah dengan istri suami istri kan sering berantem begini begitu. Tapi ketika kita butuh tetap ke istri, tapi kita lapar tetap ke istri. Istri pun begitu, ketika kita butuh uang tetap kita ke suami ketika kita butuh ke istri ya tetap ke istri walaupun sering bertengkar. Hati-hati, semuanya jangan sampai berlebih-lebihan. Tetap kita pakai akhlak, tetap kita pakai ilmu, tetap kita pakai hati yang tulus, biar merasa terkasihi kepada semua, tersayangi kepada semua sahabat ya. Terus 10 mengubah batas tanah. Ini hal sepele juga ini, mengubah batas tanah. Jadi tanahnya si A dari sekian ke sana, tanah si B dari sekian, ini diubah, garisnya itu dirubah ke tambah besar, tambah lebar. Hati-hati ini. Ini ada apa katanya kiai saya, kalau yang mengambil tanah satu jengkal saja itu 7 lapisan bumi itu semuanya akan diberikan kepada akan dibebankan kepada orang yang memindah tanah. 7 bumi ini akan dibebankan kepada yang memindah patokan. Kalau sejengkal kan tidak mungkin kita ngambil sejengkal, pasti ngambilnya kan 1 meter 2 meter kali 7 lapisan bumi. Seperti apa beratnya itu ditindihkan kepada tubuh kita kalau kita sudah mati. Masya Allah ya, hati-hati ya. Ini hal sepele juga, hal sepele, dan biasanya bagian-bagian perangkat atau bagian-bagian desa atau yang punya tugas di bidang itu, atau memang orangnya sendiri yang biasa memindah patok, atau kita ikut campur dalam memindah patok padahal kita tidak tahu. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan hanya ditukar dengan keegoisan saat atau kemauan saat sampai mengakibatkan kita sendiri fatal ke depannya. Jangan sampai ya, sahabat ya. Terus 11 tambal alis dan tato. Tato itu ringan, ternyata dosa besar. Kenapa kok tato itu dosa besar? Karena tato itu kan tidak bisa memasukkan air. Jadi air itu tidak bisa masuk dalam tubuh gara-gara ada tato. Atau alisnya ditato, atau badannya ditato. Bagi para preman kan ditato kan, itu tidak masuk, air kita tidak masuk. Dan ketika air tidak masuk, maka kita kan juga tidak bisa kan membersihkan badan kita. Jadi bagaimana? Itu harus dilepas tatonya. Tidak bisa katanya. Jadi dengan cara bagaimanapun harus dilepas tatonya. Kalau tatonya tidak lepas, bisa saja itu nggak sah sholatnya. Ya. Aturannya begitu, aturannya syariat begitu. Walaupun kita sudah niat saja sudah bagus, tapi kan aturan syariat kan harus kita ikuti. Kalau aturan syariat kita tidak ikuti ya juga fatal juga akibatnya kan, juga fatal juga. Mungkin yang bilang, oh sudahlah sholat, yang penting zakat, tapi kan aturan syariat tetap harus jalan. Dan yang penting kita harus lakukan saja apa yang kita harus lakukan itu sesuai dengan syariat yang ada. Urusan diterima atau tidak kan urusan Allah. Kan begitu. Sama dengan orang zina. Orang zina itu kan 40 tahun kan, sahabat ya. 40 tahun tidak diterima sholatnya atau tidak terima segala amal ibadahnya. 1 kali zina, 1 kali memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Itu zina. Itu 40 tahun sahabat tidak diterima sholatnya. 40 tahun tidak diterima sholatnya. Nah, apakah selama 40 tahun itu tidak sholat? Sholat saja, zakat saja, puasa saja, naik haji saja, tidak apa-apa.
Urusan kita mana jangan urusan Allah. Nah, yang penting kita melakukan sholat, zakat itu ya. Nah, terus 12, tidak menyukuri nikmat. Nah, ini yang tidak menyukuri nikmat. Syukuri saja apa yang kita sehat ini, syukur alhamdulillah saya kaya. Ya, mata saya bisa melihat, mata saya ya Allah subhanallah ya. Kan syukuri, disyukuri. Kalau nggak disyukuri ya eman. 13, menimbun. Nah, menimbun ini juga dosa besar, padahal hal sepele. Menimbun makanan atau menimbun hal yang membuat orang itu butuh. Kalau di rumah saya ini ya, banyak yang menimbun pupuk. Pupuk itu ditimbun. Akhirnya banyak orang yang tidak bisa memupuk tanamannya. Dan harganya pun melambung tinggi. Ya, ini hal yang fatal, mengganggu orang. Ya, hati-hati sahabat-sahabat. Ya mungkin itu sudah ya omongan ngobrol santai pada sore hari ini. Tetap semangat, salam sehat. Mudah-mudahan dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikira ringan, hal-hal yang semacam dosa dikira ringan, ternyata dosa besar. Hati-hati sahabat ya. Terima kasih. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.